Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hebat semua di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Dewi. Nah, pada hari ini kita akan belajar anak-anak. Coba yuk disiapkan modulnya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca basmalah. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja anak-anak ya, kita ke kelas. Oke anak-anak, bersama Ustazah Dewi kali ini kita akan belajar materi keliling dalam satuan baku. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu KD dari keliling dalam satuan baku, yaitu menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Nah, oke anak-anak, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, kali ini kita belajar keliling dalam satuan baku anak-anak. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang keliling dalam satuan tidak baku. Kemudian kita juga sudah belajar tentang satuan baku. Nah, pertemuan kemarin satuan baku itu kan contohnya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak, yang wajib dihafalkan dan yang wajib dipahami itu ada dua minimal ya, ada sentimeter dan meter. Karena itu adalah satuan baku yang umumnya kita akan gunakan pada pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, ini di sampingnya Ustazah Dewi, ini ada sebuah persegi panjang. Nah, Ustazah kasih tulisan sawah. Jadi sawah ini Ustazah umpamakan persegi panjang yang namanya A, B, C, dan D. Nah, misalnya Ustazah Dewi ada di titik A. Ustazah Dewi berjalan menuju ke titik B. Kemudian jalan lagi ke titik C, ke titik D, dan kembali lagi ke titik A. Nah, yang dinamakan keliling itu anak-anak adalah panjangnya seluruh sisi. Kalau tadi Ustazah Dewi jalan-jalan dari titik A sampai kembali ke titik A lagi, itulah yang dimaksud dengan keliling. Maka keliling itu sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA, yaitu panjang seluruh sisi yang ada pada suatu bangun datar. Nah, itu yang dinamakan dengan keliling. Diingat-ingat anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan latihan contoh yang pertama. Nah, ini ada gambar. Di sini contoh gambar yang pertama anak-anak ya. Nah, di sampingnya Ustazah Dewi ada sebuah bangun yang dinamakan dengan bangun segi 5. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Kemudian yang ditanyakan, berapakah keliling bangun tersebut? Nah, karena setiap sisi panjangnya sama anak-anak ya, 10 cm, maka untuk mencari kelilingnya tinggal kita jumlahkan saja semua sisinya. Terdapat 5 sisi yang sama panjang, maka kelilingnya adalah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm dan ditambah 10 cm sebanyak 5 kali. Maka keliling dari bangun segi 5 di sampingnya Ustazah ini adalah 50 cm. Nah, cukup mudah anak-anak ya. Kalau udah memahami ini, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, ini ada gambar figura. Figura ini anak-anak itu adalah bangunnya persegi panjang. Coba diingat-ingat, persegi panjang itu punya sifat anak-anak, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang atas panjangnya sama kayak sisi yang bawah. Kemudian sisi yang samping kiri itu sama dengan sisi yang samping kanan. Nah, oleh karena itu, kalau Ustazah mau menghias figura dengan pita, seluruh sampingnya figura itu Ustazah mau hias dengan pita.
Nah, berapa sih panjang pita yang Ustazah butuhkan untuk menghias seluruh tepi figura tersebut? Nah, ayo kita hitung. Maka panjang pita yang Ustazah butuhkan adalah yang pertama 40 cm ditambah 20 cm ditambah lagi 40 cm dan ditambah lagi yang terakhir 20 cm, dan hasilnya adalah 120 cm. Nah, cara mengerjakannya cukup mudah anak-anak ya, seperti yang tadi, tinggal dijumlahkan seluruh sisinya saja, sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi atas. Nah, maka panjang pita yang Ustazah butuhkan adalah 120 cm. Seperti itu anak-anak ya. Kita ke contoh yang ketiga. Nah, ini Ustazah bacakan ya. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron terdapat kursi-kursi untuk menunggu. Nah, kursi peron tersebut berbentuk persegi panjang sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Itu jika ukuran panjang kursinya adalah 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling dari kursi peron tersebut? Nah, diingat-ingat tadi bagaimana cara mengerjakannya. Nah, maka keliling kursi peron tersebut adalah titik-titik ditambah titik-titik tambah titik-titik dan tambah titik-titik. Coba anak-anak yang bisa menjawab langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti Ustazah mau ngecek siapa aja sih yang bisa menjawab. Oh, misal si A bisa menjawab, si B bisa menjawab. Nah, nanti Ustazah akan catat. Ustazah beri nilai tambahan nanti bagi anak-anak yang bisa menjawab di kolom komentar. Oke, seperti itu anak-anak ya. Nah, Ustazah harap pembelajaran kali ini anak-anak bisa memahaminya. Kemudian untuk soal-soalnya di modul harap dikerjakan. Kemudian nanti tinggal mengumpulkan di Ustazah. Nah, sekian dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.